Bayangkan angin kencang di sini, angin kencang di Solo. Wah. Nah, bahkan di sini disusul yaitu patung di sini bahkan juga roboh di depan Balai Kota Solo. Nah, ini pertanda apa ya di sini ya? Malah ditambah dengan ini. Ya, memang pertanda apa ini? Bahkan di sini baliho PSI bergambar Kaisang roboh di kelungkung timpa warga. Wah, pertanda apa di sini? Kok hampir bebarengan ya? Nah, di sini pertanda apa ya? Padahal kita ketahui kan politik lagi panas-panasnya ya. Bahkan juga isu dinasti politik dan lain sebagainya, dan isu keluarga di sini, dan bahkan yang paling menghebohkan yaitu putusan MK di mana di situ paman dari Gibran dan memutuskan setidaknya Gibran maju sebagai cawapres walaupun belum cukup usia, dan di situ bahkan juga disinggung politik dinasti dan lain sebagainya lah di situ. Nah, tiba-tiba di luar perkiraan, tiba-tiba di sini ya ada angin terjang kota Solo. Dan bahkan di sini yaitu dari berita yang beredar yaitu patung tokoh Pandawa di depan kantor Gibran roboh. Nah, bayangkan di sini ada apa ya? Kok terlihat sasarannya yaitu di kantor Gibran di Balai Kota. Wah, ada apa di sini? Pasti semua bertanya-tanya. Dan bahkan di sini juga yaitu dari Kang Warsito. Ya, monggo warga Kejawen ditunggu tafsirnya. Ya, memang pada waktu lalu keluarga Presiden Joko Widodo memang membuat kehebohan lah, dimana pada waktu lalu ya tepatnya tanggal 16 Oktober ya, yaitu dimulai dari putusan MK yang setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres walaupun juga belum cukup usia, belum cukup umur, yaitu minimal usia capres dan cawapres adalah 40 tahun. Tapi karena ada pamannya di situ, ya masyarakat semua beropini seperti itulah. Gara-gara paman dari Gibran, adik ipar dari Presiden Joko Widodo, akhirnya pun meloloskan Gibran sebagai cawapres walaupun belum cukup usia. Nah, di situ bahkan juga banyak masyarakat yang mengomentari dugaan nepotisme dan lain sebagainya, keluarga dinasti dan lain sebagainya. Dan bahkan juga saat ini ya masih ramai diperbincangkan baliho Ganjar dicopot dan lain sebagainya. Tiba-tiba di sini yaitu ada berita yang menurut saya sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba di depan Balai Kota Solo di sini yaitu ada patung wayang sampai roboh. Nah, ini juga bagian dari drama apa tidak ya di sini? Ya, monggo ditunggu tafsirnya. Nah, saya sini sangat penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa. Ganti sama patung Jokowi saja bagaimana cocok. Pasti ada yang sabotase tuh ketika Tuhan sudah gak asik lagi. Sang angin pun resah, sing salah sopo toh, kok patung disuruh push up. Apalagi kemarin ketika disinggung soal nepotisme dan lain sebagainya, Anwar Usman malah ya menyebut nama Tuhan ya. Menurut saya ya gak usah menyebut seperti itulah. Jadi di sini ya seperti ini ya bisa jadilah karena memang opini dari netizen-netizen ya seperti itu. Nah, videonya seperti ini dari Yusuf Dumdum. Bayangkan angin kencang di sini, angin kencang di Solo. Wah. Nah, bahkan di sini disusul yaitu patung di sini bahkan juga roboh di depan Balai Kota Solo. Nah, ini pertanda apa ya di sini ya? Ini bahkan roboh patung di depan Balai Kota Solo. Wow, wayang bahkan kepalanya, aduh, sungguh kebetulan atau pertanda apa ini ya di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Ari Prasetyo. Cuaca ekstrim terjang Solo, pohon bertumbangan di sejumlah lokasi termasuk patung di depan Balai Kota Solo. Hujan lebat disertai angin kencang mengguyur kota Solo pada Sabtu 11 November 2023 sore. Cuaca ekstrim ini mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah lokasi. Selain itu, atap sejumlah mal juga rusak akibat terjangan angin kencang.
Informasi yang dihimpun, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah kota Solo dan sekitarnya pukul 13. Hal ini diperparah dengan angin kencang yang ikut menyertainya. Sejumlah pohon tumbang diantaranya di depan Stadion Sriwedari, di kawasan Jalan Slamet Riyadi, dan di depan Balai Kota Solo. Padahal juga hal ini menurut saya sangat mengebohkan ya. Malah ditambah dengan ini. Ya, memang pertanda apa ini? Bahkan di sini baliho PSI bergambar Kaisang roboh di kelungkung timpa warga. Wah, pertanda apa di sini? Kok hampir bebarengan ya? Di sini yaitu baliho PSI bergambar Kaisang roboh dan di depan Balai Kota Solo juga patung roboh terkena cuaca ekstrim. Ada apa di sini? Di sini dari trending isu akibat dikejar target dari komandan, pemasangannya jadi buru-buru dan gak hati-hati. Yang rusak tetap rakyat. Lagian mau ngapain sih pasang banyak-banyak? Kan tanggal 14 November harus diturunin kalau taat aturan ya. Ya seperti itu. Jadi menurut saya ini suatu kebetulan atau seperti apa ya, sungguh sulit diungkapkan ya, karena memang pada waktu lalu yaitu ya keluarga Presiden Joko Widodo jadi perbincangan lah. Salah satunya yaitu Gibran yang tiba-tiba maju sebagai cawapres walaupun belum cukup usia. Ya gara-gara putusan MK pada waktu lalu setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres. Ya kita lihatlah di situ menurut berita-berita yang beredar, menurut netizen itu ada unsur nepotismenya lah. Gara-gara pencalonan Gibran sebagai cawapres akhirnya seperti itu. Dan tiba-tiba setelah keluarga Presiden Joko Widodo jadi pembicaraan, tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan. Bahkan baliho PSI bergambar Kaisang roboh di sini juga putra dari Presiden Joko Widodo, dan ditambah lagi di sini yaitu bahkan di depan kantor Gibran yaitu patung-patung yang tegak berdiri di sini malah juga roboh gara-gara cuaca ekstrim. Nah dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini peringatan keras dari alam. Alam pun marah. Kenapa nggak ada yang simpati ya? Tanda-tanda alam sudah dimulai. Jokowi harus baca dan introspeksi diri. Patung anak dan bapak sebuah lambang pesan dari alam semesta. Orang Jawa pasti paham kode alam seperti ini. Semesta memberi isyarat, alam tidak suka. Alam pun menjawab, kok tanya saya? Ya nggak tahu. Ini bahkan dari sini dari RRI yaitu hujan angin terjang Solo, pohon hingga patung wayang Balai Kota tumbang. Nah dari berita sini yaitu Surakarta, hujan deras disertai angin kencang terjadi di kota Solo pada Sabtu 11 November sore. Hujan dan angin menyebabkan pohon-pohon di kota Bangawan tumbang termasuk patung wayang Pandawa 5 di Plaza Balai Kota Solo hancur. Hujan deras terjadi sekitar pukul 15 berlangsung sekitar 30 menit. Hujan yang disertai angin ini kemudian membuat pohon tumbang dan menimpa jaringan PLN hingga menyebabkan listrik padam. Pantauan RRI di sepanjang jalan Rajiman Solo di Congkei sampai Baron listrik padam. Kemudian di kawasan Gajahan, Pasar Kliwon termasuk alun-alun Kidul, Surokaton, Surakarta hingga pukul 16 listrik masih padam. Sementara itu pohon tumbang di Stadion Sriwedari, pohon beringin raksasa di depan stadion bersejarah itu tumbang. Bahkan di ruas Jalan Slamet Riyadi banyak ranting pohon patah. Ya seperti itulah. Bahkan di sini juga mengkait-kaitkan tentang yaitu peristiwa ya seperti itulah. Ini pertanda alam. Ya, setidaknya di sini mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Gibran ya. Ini pertanda sudah mulai musim angin. Masuk Mas Bin. Kok warga Kejawen dibawa-bawa disuruh menafsirkan apa? Kenapa bukan kiai atau ustadz yang diminta menafsirkan? Maaf Om, saya minoritas yang gak bisa meminta pendapat mayoritas. Werkudara Gatut Kaca, anak bapak Solo tumbang leres. Ya, di sini Werkudara Gatut Kaca, anak dan bapak. Pertanda apa di sini ya? Ya memang saat ini masyarakat netizen kemungkinan di seluruh Indonesia ya. Ya, di sini membicarakan tentang keluarga dari Presiden Joko Widodo. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Seolah-olah Presiden Joko Widodo membangun politik dinasti. Ya, kita mulai saja dengan putusan MK. Kaisang menjadi ketua umum PSI dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan di sini. Menurut saya ini sudah tidak lazim ya. Menurut saya juga sangat aneh sekali. Tetapi ya kita rakyat biasa. Jadi hanya bisa membicarakan saja. Tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini kode alam lur. Tak kira kode togel, bahkan patung pun ingin rebahan. Angin puyuh loh, yo iso ora trimo anteng angine kakean pola. Ya seperti itulah. Ya pun itulah, saya berharap semoga saja Pilpres mendatang berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.